对，欢迎大家参加今天的回答问题节目. Ya, welcome teman-teman ke program menjawab hari ini. 大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua? 大家可以在评论区和我交流，teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat bersama saya sambil saya share dulu ya, seperti biasa. Oke, 出现了是吧？sudah muncul ya? Baik, saya coba lihat dulu ya ke kolom chat. Teman-teman sudah tulis apa? Eh, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lili. 下午好老师, 下午好 Ibu Lili. Terus ada Bu Lina juga ya yang sudah hadir ya. 下午好 Ibu Lina. Kemudian ada Bu Lia ya yang sudah bertanya. Oke, nanti saya bacain dulu ya. Terus ada juga Bu Katarina ya yang sudah hadir. Ada Pak Andreas, ada Pak Martinus, ada Ibu Jenny. Baik, kita langsung jawab pertanyaan karena pertanyaan sudah ada dari Ibu Lia. Saya bacakan dulu ya. Oke, pertanyaan dari Bu Lia. Lalu mau tanya bagaimana penggunaan ping sama yo dalam kalimat. Kalau Bu Lia ada contoh kalimat nggak? Lebih enak sih kalau ada contoh ya. Maksudnya Bu Lia lagi bahas konteksnya yang mana. Kalau dari saya kan berarti berdasarkan pemahaman saya dan contoh dari saya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada contohnya langsung, misalnya langsung di kalimat ini dia pakai begini, terus di kalimat ini dia pakai yo seperti ini, itu akan lebih tepat sasaran ya. Jadi kalau misalnya yang pertanyaan kayak gitu, kalau misalnya ada contoh kalimatnya, lebih baik sertakan contoh. Jadi lingkup bahasannya nggak terlalu luas ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ping, ping ini kalau saya bilang sih partikel ya. Hmm, contoh partikel yang dimana apa namanya bahasa Indonesianya itu juga tidak begitu diartikan, itu namanya partikel. Nah, cuman dia eh, dipakai gitu ya di dalam bahasa Mandarin. Misalnya, eh, 他嗯，比如说站起来说话，他站起来说话，并嗯打开嗯手机里的文件。他站起来说sorry, 站起ada kurang huruf lain. 站起来说话，并打开手机里的文件。titik. 文件ini dokumen, 打开 itu membuka, 手机 handphone ya. Oke, karena zaman sekarang semua dokumen ditaruhnya di handphone ya. 他站起来说话并 di sini boleh dibilang gini, dia menyambungkan si kalimat ini dengan ini gitu, tanpa harus ngulang lagi si subjek. Jadi dijadikan satu kalimat,
Walaupun ini sebenarnya dua kalimat pendek kan. Misalnya, 他站起来说话，他打开手机里的文件。文件itu dokumen ya, teman-teman. Jadi maksudnya dia berdiri ngomong, misalnya harusnya tadinya duduk. Tapi pas lagi meeting, karena dia merasa ada sesuatu hal yang mungkin dia mau tegasin, ya dia berdiri ngomong, terus dan gitu ya. Kalau kita bilang bahasa Indonesia dan ya, iya gitu. Tapi dia nggak melulu diartikan dan di dalam setiap kondisi. Beda sama he. Kalau he sudah pasti kita artikan dan. Makanya he saya nggak bilang dia adalah partikel. Sedangkan ping ini adalah partikel. Ya, dia adalah partikel. Tapi kalau misalnya teman-teman mau artikan dan boleh nggak? Boleh, nggak salah. Cuman dia bukan direct artinya dan, bukan. Dia menghubungkan satu kalimat yang pendek dengan kalimat yang lain jadiin satu gitu. Nah, di sini ping tidak bisa digantikan dengan he, nggak cocok. Mungkin teman-teman ada beberapa sesi saya bahas ya. Misalnya 我和爸爸 itu benar. 我和老师 itu benar ya. 我买了香蕉和木瓜 itu benar. Saya beli 香蕉 itu pisang dan pakai ini. 和木瓜 pepaya itu benar. Nah, sedangkan kalau kalimatnya sepanjang ini, kita nggak pakai he, nggak cocok. Gitu maksudnya ya. Jadi, saya nggak tahu ini konteksnya sesuai nggak sama yang Bulia lagi maksud ya. Kalau yang saya tahu, salah satunya pemakaiannya seperti itu, gitu ya. Jadi, dia menghubungkan dua eh, kalimat pendek dijadikan dalam satu kalimat. Ini kan jadi satu kalimat ya. Koma, ping, 打开手机里的文件. Jadi, dia berdiri ngomong, dan membuka dokumen yang ada di dalam handphonenya gitu ya untuk ping. Kalau yo itu rata-rata banyakan ditranslate oleh yo. Ini silakan di screenshot dulu sebelum saya kasih contoh yo. Karena kan nanyanya bareng. Saya nggak tahu maksudnya apakah terdapat kalimat yang merasa kedua arti ini sama atau memang kebetulan aja nanyanya bareng gitu ya. Kalau bisa contoh ya, kalau memang nggak ada ya sudah nggak ada. Tapi kalau ada boleh disertakan kalimat konteksnya. Karena kadang-kadang bahasa Mandarin itu beda konteks, beda arti. Kayak teman-teman mungkin udah perhatiin ya, oh dulu Lause artiin ini directnya begini, tapi ketika ke kalimat lain atau konteksnya lain dia berbeda ya. Ya, oke, ini sudah. Kalau sudah saya langsung ya lanjut. Yang kedua adalah yo. Yo ada yang kepikiran saya sekarang gitu ya langsung connect adalah oleh. Misalnya contoh 这件事这件事由他来呃负责吧。这件事由他来负责吧。Pernah dengar kalimat seperti ini? Kalau di film kadang-kadang suka dengar gitu ya. 负责 itu artinya bertanggung jawab. Kalau 老师 saya nggak pakai begini, saya pakainya gini. 这件事由他来做吧. 做 mengerjakan, boleh nggak? Boleh, itu basic, maksudnya dasar lah ya. Tapi kalau misalnya bahasa profesional, kita bilang 负责. 负责 itu maksudnya penanggung jawab. Jadi PIC kalau kita bilang ya, person in charge-nya. Jadi hal ini biar dia yang jadi person in charge-nya, dia yang PIC-nya. Itu namanya 这件事由他来负责吧. Misalnya contoh si bos nunjuk satu orang, dia bilang, oke untuk hal ini biar dia yang jadi eh, apa person in charge-nya, orang yang bertanggung jawabnya. Itu namanya 负责. 由他来负责. 由 di sini artinya oleh. Cuman dia nggak seperti kayak bahasa Indonesia oleh gitu ya. Misalnya
ikan dimakan oleh siapa? Bukan, 不是的. Yo di sini ya itu maksudnya olehnya konteksnya seperti ini. Hal ini oleh dia yang bertanggung jawab. Agak aneh bener. Cuman apa cara penggunanya seperti itu. 由他来负责. Oh, 这件事由谁负责？由他. Artinya diberikan tanggung jawab kepada dia. Nah, kalau ini konteksnya memang agak jauh ya. Bahasa Indonesia kita nggak begitu cara ngomongnya. Gitu. Itu namanya yo. Ya. Oke, silakan di screenshot dulu beserta contoh kalimatnya. Terus ada pertanyaan berikutnya juga dari Bulia ya. Lalu kata 确实 dan 的确 apakah sinonim? Ini empat-empatnya sinonim atau berdua-berdua? Iya, kalau bisa pertanyaannya agak rinci ya. Maksudnya misalnya gini, apa teman-teman kan ketik sekalian, tapi nggak apa-apa. Maksud saya pelan-pelan aja ketiknya. Misal 确实 dan 的确 apakah sinonim? Terus di bawahnya lagi baru dua. Kalau kayak gini saya menganggapnya berempat. Ya, harusnya berdua kali ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi supaya saya nggak nebak-nebak. Oke, ini kalau sudah saya lanjut untuk menjawab pertanyaan yang di bawah. 确实 dan 的确 apakah sinonim? 的确 itu memang 确实 memang ya benar sinonim ya. Banyakan memang apa pakai 的确 gitu ya. 确实 juga boleh. 确实很棒，的确很棒. Ya, benar. Mereka ini sinonim ya. Jadi kalau sinonim berarti artinya langsung bisa saling menggantikan, tidak ada perbedaan ya. Nah, terus lanjut. eh nah, yang berikutnya, 还是 dan 仍然. Ini enggak sih. 还是 itu ini sudah. Oke, makanya saya kadang-kadang kalau teman-teman tanya, kalau memang ada konteks kalimat, lampirin ya, lebih enak karena ada konteksnya. 还是 ini dulu teman-teman sih pernah belajar juga gitu ya. Dia punya dua arti. Kalau teman-teman masih ingat dengan huruf Mandarin yang sama, 还是 masih ingat gak di modul pertama? 还是 bisa artinya atau, benar gak? Untuk kalimat tanya ya. 你是北京人还是上海人? Huruf Mandarinnya sama. Nah, yang kedua, dia artinya masih. Gitu ya. Terus pertanyaannya apakah sama dengan 仍然? 仍然 ini satu aja artinya masih. Masihnya, oke. Kalau yang saya tahu ya, sedikit aja berbeda konteksnya, sedikit aja. Untuk apa namanya kita bilang cara penekanan di arti yang mau disampaikan. Misalnya, 他还是迟到了. Oke, saya pakai kalimat aja ya. 他还是迟到了. "他仍然迟到." Oke. Kedua ini kalau kita artikan sekilas sama. Dia masih terlambat. Cuma bedanya ada le sama enggak. Biasa rengran itu tidak pakai le gitu ya. Ha-ha. Eh, Kalau teman-teman tanya, kenapa? Karena memang basically cara penggunanya begitu. Tapi yang saya mau jelasin sama teman-teman adalah 他还是迟到了. Contoh gini, kita mau kasih orang kesempatan.
Oke, kita pikir kita kasih tahu dia ya, jangan telat ya, karena telat adalah satu kebiasaan yang nggak bagus. Nah, ini satu kali dong dia telat, saya kasih tahu. Saya kasih tahu berharap, maksudnya dia itu jangan ulangi lagi gitu ya. Ternyata di kali berikutnya dia tetap telat, ya dia tetap telat. Itu teman-teman bisa bilang, 老师我告诉他了 gitu ya. 迟到不好的习惯，迟到是不好的习惯。Terlambat itu adalah kebiasaan yang tidak baik. 但是他还是迟到了。Itu ketika dia 2 kali telat, kita ngomongnya begitu. Dia masih telat sih. Terus kedua kali mungkin kita ngomongin lagi, sorry ya, jangan telat ya. Ini kita nggak enak kalau ditungguin orang, bla bla bla. Ketiga kali kan diomongin kan, 3 kali, 4 kali dia nggak berubah-berubah. Teman-teman bilang, 我告诉他好几次了，他仍然迟到。Jadi rengran itu dia masih, tapi masihnya itu tahapnya udah seolah-olah udah jadi habitnya orang ini. Karena udah berkali-kali gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman dengar rengran itu berarti yang kalau ini kan sorry, kebetulan kebiasaan yang kurang bagus. Jadi seolah-olah orangnya benar-benar bebal. Dia nggak, kelihatannya sih nggak pengen berubah. Itu namanya rengran. Nah, tapi kalau dipakai di konteks yang bagus tuh maksudnya gini, contoh teman-teman memulai sesuatu bisnis, ya namanya bisnis di awal pasti nggak mudah, tapi teman-teman tetap masih kekeh gitu ya, masih ibaratnya nggak apa-apa, saya tetap mau coba. Nah, apa ya, kita bilang keyakinan hati itu, keseriusan hati di situ teman-teman pakai zhengzhan. Artinya gini loh, mungkin sorry ya, dia udah minus nih secara keuangan bisnisnya, tapi dia tetap kekeh mau lanjutin. Itu pakainya zhengzhan. Jadi zhengzhan itu kalau saya bilang porsi penegasannya itu lebih tegas gitu. Dan orang juga dapat feelingnya, oh, oh oke, gitu. Ya, jadi lewat contoh itu semoga teman-teman bisa bedain ya. Maksudnya orang kalau udah pakai zhengzhan, level keseriusannya itu beda. Termasuk keseriusan yang dari hal positif maupun hal negatif. Itu sih, bedanya di situ. Tapi kalau diartikan, mereka sama-sama aja sih. Artinya masih gitu ya. Oke, semoga membantu ya. eh Kita lanjut, itu pertanyaan Bulia. Terus hari ini tadi udah banyak yang sudah hadir ya, ada Pak Andreas juga. 老师晚上好，我很好。Oke, Australia lagi malam ya. Makanya Pak Andreas pakai 晚上好。只是待在家里看电视。Oh, Bapak stay di rumah nonton TV ya. Oke, baik. 上周五我试图参加您的课，但不幸的是我网络出现了问题。Jadi eh, apa Jumat kemarin Bapak ikut kelas, cuman di tengah jalan itu ada masalah internet gitu ya. 那爸爸没关系您可以在视频录制上再重新复习啊。Nggak apa-apa nanti bisa review lewat rekaman. Oke, ada Pak Martinus ya yang tadi sudah respon juga. 谢谢 Pak. 再来是 Ibu Jenny. Ibu Jenny, coba ya, saya baca dulu ya kalimat pertanyaannya. 不仅社会上的人与人之间有竞争，森林里的各种植物之间也有竞争，这一点儿也不奇怪。OK，植物会为了阳光、空气和水而竞争。Saya artikan dulu ya, biar teman-teman yang mendengar juga paham. Pucin itu tidak hanya orang dan orang di dalam masyarakat yang bercincang itu bersaing, berkompetisi. Terus, jadi tidak hanya orang-orang di dalam masyarakat yang bersaing, terus koma gitu ya. Berbagai tumbuh-tumbuhan di dalam hutan gitu ya, di antara mereka itu juga bersaing. Hal ini tidak sedikit pun tidak apa aneh gitu ya. Itiar ya puji kuat sedikit pun tidak aneh. Titik terus 植物为了阳光 tumbuhan demi matahari demi sinar matahari 空气 udara 和水 dan air 而竞争 bersaingnya itu
untuk dapatin sinar matahari, untuk dapetin udara, dan juga air. Oke, itu kalimatnya ya teman-teman ya. Nah, yang ditanyakan Bu Jenny adalah, Laoshi apakah juga bisa diartikan untuk dalam beberapa konteks tertentu? Eh, konteks ini kali ya Bu ya, karena konteks lain bisa jadi artinya berbeda. Karena ini persis kayak tadi yang saya jelasin tentang pink. Dia adalah partikel Bu. Ya, jadi tidak bisa semua konteks sama. Cuman memang dia dipakai gitu ya di dalam kalimat. Oke, saya bantu lihat, bacakan dulu sampai selesai kalimatnya. Artinya tanaman akan bersaing untuk mendapatkan sinar matahari, udara, dan air. Jujur sih kalau partikel, saran saya tidak diartikan kayak eh, apa fix, artinya begitu jangan, karena dia akan berubah sesuai konteks kalimat. Mhm. Kayak tadi pink, itu saya nggak bisa bilang, "Pink itu artinya terus saya bilang, "Oke teman-teman paham ya," gitu, nggak bisa. Karena itu dia adalah partikel. Begitu juga ini juga partikel. Jadi, kalau di konteks ini, dia benar, mungkin kalau kita artikan bahasa Indonesia itu untuk gitu ya. Jadi tumbuhan, bisa demi sinar matahari, udara, dan air bersaing gitu. Nah, cuman bukan untuk sih, jujur dia adalah partikel. Jadi saya tidak akan, memberikan arti kepada dia, cuman memang di konteks ini kalau kita bilang di bahasa Indonesianya seolah-olah artinya untuk, gitu ya. Kalau untuk kan sebenarnya 为了, demi, untuk. Ya gitu. Jadi kalau yang punya arti untuk itu adalah kosakata 为了, malah 为了 itu yang untuk. Di situ itu jujur tidak ada arti, Bu. Heeh, jadi, yang Ibu artikan ke dalam untuk itu sebenarnya 为了, di kalimat juga ada 为了 ya, 植物会为了阳光, nah di situ untuknya. Di sini enggak, tapi dia, apa ya, kalau saya bilang gaya gaya bahasa dan kalimatnya seperti itu. Jadi makanya kenapa saya kadang-kadang minta teman-teman kalimat ini teman-teman pahamin, terus nanti bikin kalimat yang persis sama, cuman diganti kosakata. Nah, itu yang akan membantu teman-teman lebih paham gitu. Oh, cara pemakaian partikel ini begitu ya. Contoh, saya kasih contoh konteks yang lain. Eh, contohnya gini. Oke, 他们是多年的好朋友。哎，sorry，多年的好朋友，竟然为了小事而吵架。他们是多年的好朋友，竟然为了小事而yang ditanyakan Bu Jenny 吵架，吵架itu berantem. 多年 itu bertahun-tahun. Banyak. 多年 jadi bertahun-tahun. Mereka adalah teman baik yang bertahun-tahun. Jingran ini juga satu penekanan bahwa hanya gitu ya, hanya demi 为了. Sorry, 为了 itu adalah demi. Ini yang tadi saya bahas. Demi atau untuk. Hanya untuk hal kecil, 小事, 而吵架. Memang gaya penggayaan cara ngomongnya begitu. Jadi posisinya adalah 为了什么什么而什么什么.
Ya, jadi kalau ibu mau bilang untuk, mungkin ibu boleh pakai 为了什么什么而. Jadi ini saya tambahin ya. 为了什么什么而什么什么 demi atau untuk. Ini boleh. Karena sebenarnya mengandung demi atau untuk itu 为了. Itu partikel sebenarnya ya. Karena ibu tanya itu artinya untuk, nggak cocok Bu ya. Mungkin ibu boleh pakai yang atas. 为了什么什么而. Jadi dia ada begitunya. Demi sesuatu hal kecil dan berantem gitu. Kita bilang akibatnya berantem. Padahal nggak sepadan gitu ya. Kan hal-hal kecil doang. Apa persahabatannya udah sekian lama. Harusnya hal kecil ya sudahlah gitu ya. Jadi 他们是多年的好朋友. Mereka adalah teman yang bertahun-tahun gitu ya. Berarti udah sahabat apa akrab banget. 竟然 itu hanya gitu ya. Kayak nggak bisa dipercaya gitu namanya 竟然. Jadi kayak nggak bisa percaya padahal mereka udah teman baik gitu ya. 竟然为了小事, 小事 itu hal kecil. Demi hal kecil berantem gitu. Nah, kalau teman-teman bilang, oh berarti 为了 apa, akibatnya apa, boleh. Tapi dia bukan artinya akibat. Dia tetap adalah partikel. Itu, Bu Jenny ya. Semoga saya bisa menjawab. Begitu juga kalimat ibu ada 为了什么什么而什么 gitu ya. Demi apa, akhirnya bersaing gitu ya. Kayak tadi kalimatnya kan tumbuh-tumbuhan bisa demi matahari, udara, dan air. Akibatnya apa? Ya mereka bersaing gitu. Padahal mereka sesama tumbuh-tumbuhan. Maksudnya gitu kan ya. Ya, begitu juga kalimat saya. Gitu Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu ya tentang Hmm, oke, saya lanjut lagi ya. Ada pertanyaan di bawahnya. Ada dari Bu Ginta. Sekarang silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjut. Halaman pertama ya Pak Martinus ya. Halaman 4 sudah semua kah? Iya, kalau bisa yang ketinggalan agak jauh, saya mohon maaf. Nanti dengarnya dari, maksudnya screenshotnya dari rekaman. Jadi supaya adil ya. Takutnya teman-teman merasa kok dia dikasih, saya nggak dikasih. Kalau masih beda satu masih oke gitu ya. Ah, tapi untuk kali ini aja ya Pak Martinus ya. Lain kali kalau udah lebih dari 2, 3, saya mohon maaf biar cepet gitu karena banyak juga satu orang bisa beberapa pertanyaan soalnya gitu ya. Oke, eh, kalau nomor 4 sudah nih ya Pak, halaman satunya yang ini. Oke, sambil saya baca kalimat pertanyaan dulu tadi dari Ginta. Oke, 小浩老师，今天我有2个问题. Ya, Ginta ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dalam kalimat, 只要稍微花点儿时间教教他. Ditambahkan 稍微 ini untuk apa ya? 稍微 itu sedikit, bukannya sudah ada tier. Oh, maksudnya 稍微 terus ada 花点儿 gitu ya. Iya, gitu. Iya, saya paham maksudnya Ginta kenapa diulang-ulang. Tapi posisinya beda. Berasa nggak? Ya, nanti saya eh, tulisin kalimatnya biar bisa nunjukin posisinya berbeda ya. Oke, ini sudah ya halaman 1. Oke, jadi gini, hmm, 只要ini kita udah pernah belum ya? Asalkan artinya ya. 稍微 eh, 花点儿. Nah, maksudnya Ginta ada tier, kenapa ada Shawe gitu ya? 花点儿时间教教他, 教 itu ngajarin. Ta ini berarti ini ya, binatang ya, makanya pakai ta yang ini ya. Karena manusia nggak pakai ini ya. Oke, nggak apa-apa. Karena dia kalimatnya cuma begini ya. 只要 yang penting atau asalkan. Asalkan 稍微
花点儿时间教教ini mengajari. Ini satu frase ya teman-teman, saya garisin begini. 花点儿时间, saya ganti warna. 花点儿时间 itu menghabiskan waktu, spend time. Saya pinjam Inggris ya. 稍微 benar, 稍微 di sini kalau kita artikan direct itu sedikit. Sedikitnya jadi gini. Kenapa maksudnya jadi poin pertanyaannya adalah gini teman-teman. Kenapa udah ada sedikit, di sini sedikit lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi gini, eh, kalau teman-teman ingat orang China itu ngomong sedikit sebentar, itu sebenarnya nggak sedikit nggak sebentar. Cuma memang cara ngomongnya begitu. Itu adalah bagian sini, bagian yang satu nih, yang saya nomorin. Habiskan sedikit waktu untuk ngajarin dia. Ini memang cara ngomongnya aja. Bisa jadi habisin banyak waktu kok, gitu. Tapi memang cara ngomongnya aja. Nah, sedangkan kalau yang sedikit, yang shawei, ini dia benar-benar maksudnya gini loh, benar-benar sedikit. Ya, jadi kita bilang apa arti yang terkandung di sini yang benar-benar sedikit. Kalau ini enggak, ini cuman kayak lengketan cara ngomong aja. Jadi sebenarnya dia nggak ngulang. Itu satu. Yang kedua, fungsinya shawei sama tier itu berbeda. Shawei ini dia adalah em, kata kerja kata sifat, verb, adjective. Sedangkan kalau itier itu dia adalah benda. Saya mau nunjukinnya gini. Teman-teman lihat posisinya aja udah berbeda. Shawei dia akan diikutin oleh si verb. Hua di sini bukan bunga, tapi artinya spend. Ya, jadi misalnya, 这个椅子有点歪，你稍微移动一下。这个椅子 gitu ya. Kursi ini agak sedikit miring. 你稍微移动一下。移动 itu artinya geser dong. Geser sebentar. 一下。稍微 jadi Shawe itu dia eh, di depan si kata kerja menegaskan bahwa kamu geser dikit gitu ya. Kita belum dapat kosakata Shawe. Cara penggunaannya seperti itu. Tapi kalau si tier, teman-teman lihat. Hua tier, 时间. 时间 ini adalah noun. Dan si tier itu pasti di depan noun. Jadi misalnya gini. 我要一点儿 gula. Gula apa bahasa Mandarinnya, teman-teman? Gula. Misalnya kita ke restoran, terus kita butuh sedikit gula. Ya, 谢谢 Ibu Jiangsong yang tang. Kalau misalnya gini, kan, sorry. Oh ya, oke. Saya ganti balik ke warna hitam ya. Atau biru ya. Karena ini banyak yang perlu saya jelasin. Nah, shawei ini kan sedikit. Tier ini juga nanti teman-teman tahu artinya sedikit. Sekarang pertanyaan saya, karena gini, teman-teman tanya, tapi kalau nggak bisa pakai, sayanya yang paham doang gitu ya. Iya, tang, xie ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, saya butuh gitu ya, atau saya mau sedikit gula, jadi minta gula sama si pelayannya. Pertanyaan saya dari yang tadi saya jelasin, sedikitnya pakai yang mana? Kalau udah dapat dua kosakata kayak gini, sedikit gula, pakai yang mana? Fu yuan, saya nggak tulis ya, biar cepat. Eh, yao, sedikit gula, tang, tang ini gula. Berarti titik-titiknya saya isi apa, teman-teman? Iya, itia. Iya, sisi ya, teman-teman fokus ya. Jadi maksud saya gini loh, teman-teman tahu artinya, tapi kalau nggak tahu pemakaiannya dan nggak nangkap poin yang saya jelasin, sia-sia. Karena nanti pasti bingung, hah? Jadi ada dua, saya pakai yang mana? Ya, teman-teman catat aja, tier itu belakangnya pasti noun. Tang ini gula adalah noun, kata benda.
ya. Jadi eh, ini jawabannya adalah yao itiar atau yao tiar. Boleh ya. Saya samain sama yang atas biar teman-teman nggak bingung. Yao tiar tang. Begitu juga kasih saya juga sama. Tinggal ganti si yao dengan kei. Kei tiar tang. Kei ma. Boleh nggak kasih saya sedikit gula? Sama. Tinggal ganti aja yao dengan kei. Yao tiar tang. Oke. Ini berarti mau sedikit gula ya. Teman-teman catat artinya. Sekarang saya kasih contoh lagi. Misalnya, hmm, eh, pakai geser deh. Tadi kan saya sebenarnya udah kasih contoh. Geser dikit dong. Ini kan sekarang pertanyaan saya ya di sini aja deh. Geser dikit dong kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Mandarinnya berarti apa? Geser dikit dong, sempit nih. Dikitnya ini pakai yang mana teman-teman? Geser dikit dong. Geser ini apa? Geser ini kata kerja. Verb. Ya, benar. Pakai 稍微. Jadi, 你可以稍微 kalau yang simple, nggak pakai geser, kita bang, kesanaan dikit dong gitu ya. Kesanaan itu kan kata kerja kan. 稍微过去一点. Boleh ya. Sebentar, saya tulisin. 稍微, 过去一点. Itu gampangnya. 过去掉, 过去. 点儿nya memang lengket kayak udah gaya bahasa ya. 稍微过去点. Tier-nya saya nggak tulis ya. Teman-teman tambahin. Karena memang 稍微过去一下 boleh nggak? Boleh. Jadi tier sama siar yang di sini sesudah kata kerja itu dia cuma gaya bahasa aja. Gitu. Bukan benar-benar artinya sedikit. Sedikitnya yang ini. 稍微 geser dikit dong gitu ya. Karena sempit. 稍微过去一点可以吗?稍微过去一下可以吗? Itu juga boleh. Gitu. Sampai di sini cukup paham. Jadi kenapa ada 稍微 ada tiar gitu. Ya. Tapi kalau misalnya geser, kalau ini kan gesernya maksudnya gini loh, tempat duduk geseran itu kita bang 过去. Tapi kalau geser, geser yang tadi geser bangku itu namanya hitung. Ya, teman-teman catat ya. Hitung. Geser bangku, geser meja. Ini, hitung. Kalau yang geser tempat duduk, kayak saya duduk di sini, teman-teman mau duduk. Nah, teman-teman bilang, maksudnya boleh nggak geseran dikit? Saya pindah tempat, sayanya yang pindah ya. Itu namanya 过去, kesanaan dikit. Orang antri, ini udah kosong, teman-teman suruh kesanaan dikit. Itu pakai 过去, kesanaan. Tapi kalau hitung itu mindahin sesuatu ke tempat lain. Itu namanya hitung. Karena tung artinya gerak. Ya, dicatat ya. Karena geser, sama-sama artinya geser di bahasa Indonesia. Oke. eh Ginta cukup menjawab kenapa ada 稍微, ada ide. Ya, jadi teman-teman silakan dipakai rumus yang tadi saya bilang. 稍微 belakangnya ada kata kerja. Kalau tier belakangnya adalah noun, kata benda. Gitu. Ya, oke. Silakan di screenshot dulu. Em, saya lanjut pertanyaan kedua ya. Yang A. 我们明天去吧。OK， terus 明天恐怕也不行，明天是我爸爸的生日。没关系，我们再约时间。Oke, ini percakapan ya teman-teman ya. Jadi si A ajakin besok kita pergi, terus si B bilang besok takutnya nggak bisa karena papa saya ulang tahun. Terus si A bilang, oh nggak apa-apa, kalau gitu kita janjian lagi. Lalu mau tanya dalam percakapan ini kalau yue diganti ampai, apakah boleh? 再安排时间 boleh, tapi artinya berbeda. Boleh tapi bukan sinonim ya. Yue artinya janjian. Anpai artinya
mengatur. Jadi kayak kita gini, bahasa Indonesia, ada orang kan suka bilang, oke kita janjian waktu lagi ya. Atau dia ngomong gini, oke kita atur waktu lagi ya. Boleh nggak? Boleh. Artinya sama nggak? Sama. Tapi apakah mereka di situ sinonim? Tidak. Gitu ya. Jadi semoga saya menjawab ya. Yue artinya janjian, anpai artinya mengatur. Karena nanti dia bisa masuk ke konteks yang lain. Anpai 时间, anpai 旅程, anpai itu mengatur rute perjalanan gitu. Sedangkan yue janjian itu nggak bisa rute perjalanan. Intinya mereka bukan sinonim ya. Boleh menggantikan karena arti garis besarnya sama. Itu yang saya bisa jawab Ginta ya. Oke. Kalau gitu saya lanjut lagi di bawahnya ada Bu Katarina. 笑好老师班长，你们都好吗？谢谢 Ibu Katarina，我们都很好。Ibu bilang 我还好，oke, Ibu kabarnya juga baik ya. 在我这里每天都下雨。哦，是吗？我们这儿也一样。Kita di sini juga sama ya, 每天都下雨。Setiap hari hujan. 今天还没下，hari ini aja belum ya. Oke, 谢谢您的分享，Ibu Katarina. Saya lanjut lagi, ada Bapak He. 老师下午好, bagaimana biar bisa ingat bahasa Mandarin? Ingat apa nih Pak? Kosakata atau huruf Mandarin? Kalau kosakata, kayaknya ada beberapa kali saya motivasin teman-teman. Kalau memang maksudnya konsisten gitu ya. Misalnya udah hafal 5, habis itu hafal tambahan 5, habis itu tambahan 5, tambahan 5. Misalnya lupa yang grup pertama gitu ya. Grup pertama itu maksudnya 5 kosakata yang pertama dihafal, kalau lupa putar balik aja Pak, nggak apa-apa. Ya, bahkan yang kemarin saya pernah cerita, saya lihat orang bikin konten dia bilang minimal 50 kali karena bahasa baru ya. Tapi kalau misalnya saya nggak sampai 50, saya 20 aja udah hafal kok dan nggak lupa-lupa lagi. Ya sudah bagus, itu sudah mengakar ya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena jujur teman-teman, saya belajar bahasa Mandarin itu dari les. Saya nggak pernah ke China untuk belajar bahasa Mandarin. Terus saya ngeles, terus ngajar gitu ya sambil kerja, kuliah. Terakhir, jadi gini, saya mulai SMA itu udah ngajar tuh 2001. Terakhir saya tidak berhubungan lagi sama Mandarin, jadi terakhir berhubungan sama Mandarin artinya terakhir jadi guru les itu adalah 2013 sebelum ke asuransi. Berarti berapa puluh tahun ya? 1 sampai 2013. Ada yang boleh bantu saya hitung? Teman-teman boleh bantu hitung nggak? Berapa puluh tahun? Sampai saya sendiri keder. 2001, 11 tahun ya, Sisi Bu Katarina. 11 tahun ini jujur, walaupun saya kerja, saya tetap ada ngajar. Jadi saya kerja kantor waktu itu, belum kuliah, saya ngajar pulang kantor. Jadi pokoknya tetap berhubungan ngajar sama Mandarin gitu ya. Walaupun orang sekitar nggak pernah yang bisa ngomong, jadi ya dari ngajar kan. 11 tahun ini jujur, teman-teman kebayang nggak? Memang nggak tiap, maksudnya sehari berapa jam nggak ada, tapi ya apa namanya, tetap ada hubungan, tetap saya melihat koran segala macam. 11 tahun, jam terbangnya itu berapa berapa jam terbang ya, kita nggak hitung. Nah, 11 tahun ini, maksud saya gini loh, kalau dia udah mengakar, dia nggak lupa. Nah, kenapa saya mau cerita pengalaman saya pribadi, 11 tahun, habis itu 2013 saya ke asuransi, terakhir saya diminta pancang ngajar, itu sama sekali saya udah nggak pernah berhubungan sama Mandarin. Tapi kalau lagu, berita, iya saya tetap nonton. Tapi udah nggak pernah ngajar sama sekali dari 2013, saya full time, sampai terakhir saya diminta sama pancang gitu ya. Sebentar ya teman. Oke, sorry. Tadi, ya, tadi, ya jadi oke, 12 tahun ya. Ya kira-kira gitu. Nah, terus abis itu berarti 2013 sampai terakhir 2020 gitu ya. Diminta ngajarin new normal itu berarti berapa tahun? Saya nggak pegang Mandarin, nggak pernah ngajar lagi gitu. Nulis juga nggak, cuman nonton berita sama dengar lagu. Nggak pernah nulis lagi. Makanya waktu Pancang 2020 minta, 老师 mau nggak sosial
maksudnya ngajar di Zoom tidak bayar. Saya bilang, boleh sih, tapi sayanya yang takutnya nggak bagus gitu ya, karena udah lama kan. 13 ke 20, 7 tahun ya. Iya, jadi maksud saya gini, 7 tahun saya nggak pernah lagi, itu nggak lupa. Makan ketika saya mulai ngajar lagi, kok saya nggak lupa ya, emes gitu. Nah, jadi karena udah mengakar. Jadi maksud saya itu sih Pak, tipsnya yang saya bilang, teman-teman, jangan apa ya, jangan putus asa gitu, mungkin lupa gitu, ya udah muter balik aja nggak apa-apa. Nanti begitu dia mengakar, itu nggak akan lupa, nggak akan sia-sia. Begitu juga huruf. Kalau huruf sering-sering dilihat. Kalau saya karena nulis, apa namanya, ya saya bisa nulis terus kan. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa nulis sama sekali, cuma bisa baca, oh ini misalnya contoh yang sering lihat apa ya, "yao" contoh. Oh, laos ini saya udah hampir sering lihat, saya tahu nih huruf "yao". Sering-sering dilihat gitu. Tapi nanti begitu udah nggak pernah nulis, nggak pernah ini, tetap bisa gitu. Maksud saya ya karena mengakar. Cuman nggak instan ya teman-teman ya. Butuh konsisten, butuh waktu gitu. Ya. Jadi itu sih Pak yang saya bisa bantu jawab. Saya nggak bukan motivator, tapi maksudnya saya jawab berdasarkan studi kasus ya saya sendiri bahwa tetap bisa gitu. Cuman kadang-kadang yang bikin Eee, putus tuh adalah gitu, maksudnya baru, berfokus misalnya seminggu, habis itu nggak dilanjut gitu loh. Nah, atau berfokus sebulan, habis itu lepas lagi. Nah, itu yang sayang. Karena, memang harus konsisten, minimal sampai satu tahapan basic itu kokoh. Kayak pohon bambu, kita lihat kok kayaknya kita nanam bertahun-tahun kok nggak kelihatan numbunya ya, karena dia numbunya ke dalam. Nah, teman-teman perlu fondasinya ke dalam dulu. Jujur selama yang belasan tahun itu ya fondasi saya bisa jadi ke dalam terus akhirnya muncul kelihatan kan. Nah itu. Nah kelihatan ke atasnya yang kelihatan sama orang, tapi, bertahun-tahun yang akarnya kan nggak kelihatan, gitu ya. Itu sih, Pak, yang saya bisa bantu jawab gitu ya. Karena jujur ya, yang saya jawabin ke teman-teman hari ini pun bukan karena saya sekolah ke China, saya cuman rajin baca aja. Maksudnya, oh ada grammar gitu ya, artikel saya baca, jadi saya tahu. Terus kadang-kadang teman-teman tanya, saya salurkan dalam kalimat karena memang saya tuh taunya, oh kalimat cara ngomongnya gitu. Nah, ini loh perbedaannya, itu sih. Jadi saya lebih ke ilmu lapangannya ya, jujur ya. Makanya, apa namanya, ketika mulai, ngajar, terutama dulu waktu ngajar orang dewasa, saya belajar banyak, oh ternyata bahasa Mandarin tuh grammar-nya kayak gini ya, itu saya juga belajar, ya teman-teman. Ya jadi, ya bersyukur karena, dengan dulu sebelum saya di asuransi, saya ngajar, saya dapat pertanyaan, saya belajar lagi, oh akhirnya saya dapat gitu ya, oh ada grammar yang kayak gini. Kayak gitu sih ya. Jadi kadang-kadang kalau saya jelasin grammar, mohon maaf gitu ya, bukan, apa, nggak perfect banget kayak orang yang benar lulusan sastra gitu ya. Cuman saya tuangkan dalam kalimat, terus saya bilang, "Teman-teman ini loh cara penggunaannya." Jadi kadang-kadang butuh waktunya agak lama gitu ya. Itu. Itu sih Pak, yang saya bisa jawab gitu ya. Heeh. Meo, nggak sehebat dan sekeren gimana, cuman saya itu konsisten aja, konsisten saya jalanin gitu. 11 tahun tuh bosan-bosan deh, tapi ya saya bersyukur ya, disenangin aja, terus dicari, "Oh ini gini ya, oh oke." Terus cari, apa, dokumen-dokumen, apa namanya, grammar, saya baca. Terus sekarang kan yang saya bilang loh, saya terbantu banget banyak orang China bikin YouTube, terus dia ngejelasin kan. Nah, itu kan saya belajar juga. Jadi maksudnya saya bersyukur malah sekarang sumbernya banyak banget gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya semoga Pak He bisa kejawab. Jadi tahu teman-teman baru mencoba melakukan selama 2 3 tahun itu belum ya, 2 3 tahun tuh waktu saya SMA masih awal-awal baru mulai ngajar. Itu masih ya dengan keterbatasan saya belajar baca kamus ya. Itu belum apa-apa ya. Jadi tapi percaya sama saya, nggak ada yang sia-sia sih, beneran. Yang saya mau bilang bahwa nggak akan lupa itu kalau udah mengakar, gitu ya. Oke, baik, saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya, Pak Andreas. 今天我有一些
关于如何用中文造过去事件句的问题。OK，如果我没有记错的话，请纠正我。有几种方法可以用中文造过去式件句。Jadi Pak Andreas mau bikin kalimat untuk hal-hal yang telah berlalu gitu ya. Baik. Yang A, 使用时间词 pakai kosakata waktu. Betul. Jadi bahasa Mandarin justru dia nggak ada tenses. Kalau bahasa Inggris kan ada ya, bahasa Mandarin nggak ada. Kita cuma perlu tambahin kalau yang sudah berlalu kita tambahin kemarin, tadi ya seperti yang Pak Andreas tulis, tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, cuma tambahin itu. Karena kata kerjanya itu nggak berubah, bener nggak? Beda sama Inggris. Jadi itu yang menurut saya salah satu hal yang paling simpel di bahasa Mandarin. Ya memang jujur teman-teman kalau dengar saya, setiap, Mandarin, mau dia bagaimanapun saya cara pandangnya adalah positif. Itu sih. Jadi teman-teman kalau mau dapetin yang positif, cara pandangnya perlu diubah positif. Maka dia hasilnya akan positif sih. Tapi kalau mandangnya, aduh ribet ya, kalau di sini artinya ini, tapi kalau di sini artinya ini, ah ribet banget ya ternyata sulit. Dia akan beneran sulit. Karena terjadilah sesuai kata-katamu gitu ya. Nah oke, jadi, Pak bener, untuk, apa, kalimat di waktu yang sudah lewat kita tinggal tambahin keterangan waktu. Contohnya yang Bapak bikin, 我昨晚去看电影了. Betul, saya kemarin malam pergi nonton film atau bioskop. Kalimatnya udah benar. Oke, terus yang kedua, yung qian. Qiannya tidak diketik huruf Mandarinnya. Oke, nggak apa-apa, saya baca dulu ya. Oh, qian yang, apa, sebelum gitu ya. Oke. 1年前我开始学习中文. Betul. Yang lalu maksudnya ya, Pak. Iya, ini teman-teman, qiannya yang ini. 1年前, ini saya ubah balik ya. 1年前, qian yang ini teman-teman maksudnya. Betul. Jadi sebenarnya sama sih. 1年前 itu artinya apa? 1年前, 1 tahun yang lalu. Oh, mungkin Bapak maksudnya pakai qian gitu ya. Iya, betul. 1年前, 1 tahun yang lalu, bla bla bla. Jadi itu loh yang saya bilang bahasa Mandarin itu yang belakangnya kata kerjanya, subjeknya semua sama. Tinggal kita tambahin keterangan waktu sudah berlalu. Jadi enaknya gitu ya. Nggak ada tensis-tensis ya. Jadi misalnya contoh 2 tahun yang lalu, ya sudah kita ganti kosakata 2年前gitu ya. 2 tahun yang lalu dan seterusnya. 2年前. 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau 3 bulan yang lalu, 2年前 itu 2 tahun yang lalu. Yang lalu di sini jadi qian. Qian ini juga bisa artinya depan, cuman di sini dia artinya yang lalu di keterangan waktu. Ya, kalau bulan kita bilang bulan itu dia perlu kata bilangan 3 个月 baru qian. Begitu juga bulan-bulan yang lain harus pakai ke ya. 3 个月前. Kenapa Laoshi harus pakai ke? Karena ini 3 bulan yang lalu. Kalau tidak pakai ke, akan berbeda arti. Sebentar ya, saya tulis dulu. 3 月前. Akan berbeda arti, teman-teman boleh tebak artinya jadi apa? Dia pakai ke, udah benar ya. Tapi kalau yang tidak pakai ke, dia artinya jadi apa? Ayo tebak. Iya, 3 月前 berarti sebelum bulan Maret. Artinya jauh berbeda. Ya, 3 月 itu bulan Maret. Gitu. 3 月前. Misalnya, 我打算去中国. Oh, 老师什么时候? Misalnya kita lagi ngobrol tuh Januari gitu. Terus saya bilang, oh kayaknya sebelum Maret deh. Karena Maret, misalnya contoh ya, karena Maret itu eh, musim semi gitu. Jadi saya mungkin ada urusan yang nggak boleh pas musim semi. Contoh-contoh, ini cuma contoh. Jadi saya bilang, 可能3 月前. Jadi
sebelum bulan 3 saya sudah harus ke China. Contoh, 3月前. Atau kita janjian sama orang, orang bilang, saya masih sibuk sih. Emang kenapa ya? Urgent ya. Terus teman-teman bilang, aduh urgent banget nih, saya butuh. Terus orang bilang, saya sudah penuh loh, gitu ya. 我的行程已经很满了, gitu ya. 很满了. Nah, 我可以拜托你吗? Boleh nggak saya minta tolong? 3月前, maksudnya teman-teman minta tolong boleh nggak appointmentnya itu sebelum bulan Maret, karena kalau sudah bulan Maret kenapa gitu. Nah, itu namanya 3月前, gitu ya. Jadi jangan kebalik ya. 3个月前, 3 bulan yang lalu. 3月前, sebelum bulan Maret. Tetap dia 前 artinya di sini sebelum, di sini yang lalu gitu. Ya, silakan di screenshot dulu. Ini pertanyaan dari Pak Andreas ya. Jadi cukup simpel kan? Sorry. Cukup simpel untuk eh, kalimat past tense gitu ya. Kalimat yang sudah lewat. Oke, ada Bu Deborah. 下午好，老师，老师好，我在教会. Oh, Ibu lagi di gereja ya. 我有 angklung排练. Dia Ibu Deborah lagi apa namanya? Latihan angklung ya. Ada ini kali ya pertunjukan ya. Baik, 谢谢您的分享. Terima kasih ya buat apa sharingnya. Oke, kita lanjut lagi ada Bu Lina. 您好，老师，您的喉咙痛康复了吗？还没，还有一点儿，但是好多了，好多了，谢谢您的祝福。还有一点儿，但是好多了，比起星期五，星期五很糟糕啊，现在比较好了。Ya, barusan tadi dikit doang ya. Oke, baik, 谢谢您. Kita lanjut, Bu Lina ada pertanyaan. 老师，我有2个句子. Baik, Ibu ada 2 kalimat. Semoga tercapai cita-citamu. 祝您的愿望成真. Boleh. Ya, 成真 itu artinya jadi real. Ini udah benar. Apa grammarnya benar. Saya nggak perbaiki ya. Udah oke. Dia pandai berenang. 他很聪明的游泳. Ini nggak oke. Ya, ini sudah. Saya lanjut ya. Jadi gini. Pandai berenang. Oke, ini sebenarnya pertanyaan bagus. Bagus karena nanti teman-teman akan kepake terus ya. Dan saya senang kalau kayak gini makanya saya tulis. Nah, kalau teman-teman bilang pandai itu kan 聪明 老师. Jadi saya translate-nya boleh nggak pakai 聪明? Enggak. Ya, saya tulis dulu 聪明. 聪明 itu pinter atau pandai. Boleh. Tapi teman-teman, si Chongming ini hanya dia gini loh. Kalau simpelnya kita bilang begitu Chongming, udah mau koma atau titik boleh, tapi jangan ada embel-embel belakangnya gitu. Ya, itu yang perlu teman-teman catat pertama atau diingat. Jadi misalnya gini, 他很聪明 titik atau 老师很聪明 koma 班长也很聪明 koma boleh dong karena dia nggak ada embel-embel belakangnya. Itu maksud saya. Jadi 老师 pintar, 班长 juga pintar. Udah gitu. Nah, tapi kalau pandai dan ada belakangnya, teman-teman pakai tips ya. Jadi pandai, maksudnya kalimat yang seperti ini teman-teman pakai 很会. Ini boleh dipakai konteks apapun. Yang penting pandai apa? Kalau ada pandai, misal pandai berenang, berarti 很会游泳. Saya lengkapi dulu ya, 很会游泳. 游泳, berenang. Pandai apa lagi teman-teman? Misalnya pandai masak, berarti 很会做饭, ya kan? 做, iya. Teman-teman pakai apa namanya formatnya? Pandai masak, 很会做饭. Pandai ngajar, boleh nggak? Boleh. Di translate-nya gimana?
Iya, pakai hui, betul Bu Lena. Atau hen hui. Hui itu takutnya bisa gitu ya, tapi kalau ini kan pandai. Jadi harus hen hui. Iya, hen hui jiao. Misalnya, saya maunya sama guru ini, yang lain saya nggak mau.因为他很会教. Karena ada embel-embel belakangnya. Dia sangat pintar apa namanya ngajar. Jadi saya mau sama dia doang. Makanya 很会教, 很会游泳, 很会做饭. Ini paten. Paten tuh maksudnya udah fix, tinggal pakai ya. Jangan pakai hui saja karena hui itu artinya bisa. Tapi kalau 很会 sudah jaminan artinya pandai, tapi belakangnya ada sesuatu. Kalau misalnya belakangnya nggak ada sesuatu, jangan pakai 很会. Karena orang bingung, 很会什么? Bisa apa gitu, maksudnya pinter apa gitu. 很会算命, boleh. Pinter apa kita bilang tilik nasib, ramal nasib gitu ya. Kayak ada kita bilang suka ada orang tuh apa suan ming, ramal nasib. Nah, kita maunya ke dia karena dia pintar banget gitu ya, 很准, tepat gitu ya. Makanya kita mah 很会算命. Betul, Pak Sigit. Gitu ya. Jadi menjawab juga pertanyaan Bu Lina, kalau pandai dan sesuatu silakan pakai 很会, 很会游泳gitu. Yang atas sudah benar ya, yang kedua yang saya koreksi. eh ini oke. Bu Nani tadi juga sudah hadir ya. Coba saya lihat kalimatnya. 老师班长和朋友们下午好. Oke, sudah benar. Bahasa Mandarinnya terus apa formatnya juga udah benar. Ini sudah oke. Iya, kata Budila sering latihan kata untuk Pak He yang tadi ya pertanyaannya bagaimana cara ingat bahasa Mandarin? Iya, sering review, sering latihan, sering lihat, sering baca, sering dengar. Sering dengar ya. Kalau misalnya teman-teman senang lagu, sering dengar aja. Ya, nggak apa-apa, sering dengar. Oke, ini sudah terjawab semua. Terus, Pak Andreas masih ada ini kalimat yang tadi ya. Oke, coba saya lihat. 使用什么什么的时候. De 时候 ini sebenarnya dia sebenarnya bukan maksudnya yang sudah berlalu, tapi memang mirip gitu ya, seolah-olah sudah berlalu. De 时候 itu artinya pada saat. Jadi kita bilang pada saat bla bla bla, kita bla bla bla. Contohnya, 当我在北京的时候吃汤圆. Ketika saya di Beijing gitu ya, pada saat saya di Beijing saya makan 汤圆 tuh ronde. Ronde ya, ronde. Jadi teman-teman nanti bulan depan ya, iya Desember. Bulan depan teman-teman kalau yang ada tradisi akan makan ronde lagi ya. Nggak berasa ya, sudah akhir tahun gitu. Ya, betul Pak. Jadi 的时候 itu posisinya kalimatnya memang udah berlalu juga ya. Pada saat saya di Beijing berarti memang sudah lewat. Jadi dia lagi cerita gitu. Betul, betul Pak. Bapak mengkonfirmasi ya. Ini kalimatnya udah benar. Oke. eh ini sudah beres. Lanjut, Ibu Dila. 老师, kalau menguji batas kesabaran saya pakai ini boleh nggak? 考验了. Boleh, tapi perlu ada 我 kali ya, kan kesabaran saya. Jadi 考验了我的耐心. 考验了我的, tambahin 我的. Yang lainnya sudah oke. 考验了我的耐心. Oke, yang diketik Budila ini yang tradisional ya teman-teman ya. Kalau yang teman-teman lihat takutnya bingung kok fontnya beda. Ya, yang Budila ketik ini yang tradisional, yang punya Taiwan ya. Oke, baik. 时间到了是吧? Bu Vivi, ini ada pertanyaan Ibu. Ibu boleh kopas lagi untuk minggu depan. Nanti saya jawab ya, karena kebetulan saya baca pas dan ini udah waktunya. Nanti Bu Vivi kopas ya di minggu depan ya. Oke, baik. 我们今天就到此下课. 谢谢大家. Iya, kelasnya Rabu dan Jumat, Bu Vivi. 对，Ya. 老 谢谢. 师，拜拜。谢谢班谢谢班长，谢谢长。老师，再见。班长。谢谢班长。